Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah di keluarga anak-anakku dan anak-anakku semuanya. Untuk siang hari ini, ya pagi menjelang siang hari ini, kita akan melanjutkan materi kita untuk mata pelajaran dasar desain grafis. Kemarin kita sudah membahas beberapa hal dari garis, ilustrasi, kemudian shape ya. Nah, kita akan melanjutkan untuk hari ini. Materinya adalah yang pertama nanti tipografi, kemudian warna, kemudian gelap terang, tekstur dan ruang atau space. Oke, kita langsung aja masuk ke yang pertama adalah tipografi. Tipografi merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan semaksimal mungkin. Sedangkan seni tipografi yaitu karya atau desain yang menggunakan pengaturan huruf sebagai elemen utama. Anak-anakku, kenapa kita harus belajar tipografi? Jadi seni menggunakan huruf. Nah, karena memang dalam sebuah seni biasanya kita juga menggunakan huruf dalam membuat sebuah karya. Kita biasanya tidak lepas dari huruf. Misalnya juga kita mau membuat spanduk, baliho, tentu saja kita juga menggunakan huruf ya untuk membuat kata-kata atau kalimat. Nah, ini sangat penting. Jadi huruf juga menentukan ya sebuah karya seni. Huruf ini nanti menolong untuk pembaca ya, untuk bagaimanapun agar nanti apa yang nanti kita ingin sampaikan ke pembaca itu dapat tersampaikan. Biasanya kalau tidak dengan shape gambar, kita juga menggunakan huruf. Makanya kalau kita membuat sebuah desain, huruf ini harus jelas terbaca, jangan sampai tidak jelas terbaca. Nah, di bawah ini adalah beberapa desain ya seni tipografi menggunakan huruf ya, ada beberapa. Nah, ini adalah contohnya. Oke, kemudian jenis-jenis huruf ya, sebenarnya dalam perhurufan ya, ilmu huruf ini, huruf-huruf ini dibedakan menjadi 5 bagian ya, menjadi 5 ya. Diantaranya adalah yang pertama adalah huruf berkait atau roman atau serif ya. Jadi huruf ini memiliki sirip kaki ya, serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Contohnya Times New Roman, Garamond, Tweetan, Tiffany ya. Contoh tulisannya adalah di bawah. Jadi di sana ada kayak siripnya ya, kayak siripnya ya, jadi tidak lurus ya, jadi di ujung-ujungnya ada sirip-siripnya, penutupnya seperti ini. Kemudian yang kedua, huruf tak berkait atau sans serif. Jadi huruf ini memiliki tanda sirip tanpa sirip ya, jadi tidak menggunakan sirip, tanpa kaki ya, yang pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Contohnya Arial, Tahoma ya, Switzerland, Helvetica. Nah, contoh-contohnya di bawah itu ya. Di situ tidak ada serifnya. Oke, kita lihat perbedaannya antara serif dan sans serif. Lihat gambar di sebelah kanan. Nah, di situ serifnya yang dilingkari merah itu ya, contohnya ya. Jadi yang dilingkari merah itu serif, itu ada siripnya seperti itu. Ya, ada tambahnya. Kalau untuk sans serif, jadi tidak ada siripnya, tidak ada kakinya. Nah, jelas ya perbedaannya seperti itu.
Oke, kemudian huruf tulis atau Latin atau script. Huruf ini menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena kuas atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Contoh Brascript, ya, Shelley, Mistral, Comic Sans, dan lain-lain. Nah, contohnya ada di bawah. Jadi bentuknya kayak memang tulisan tangan, ya seperti itu. Brush, nah kelihatan ya seperti ini. Script, ya jadi tulisan tangan. Kalau yang serif dan sans serif itu kelihatan kokoh gitu ya, karena memang nah seperti ini, jadi kayak tik-tikan ya, bukan goresan tulisan tangan. Nah, itu untuk script atau tulisan. Kemudian yang ketiga, monospace ya, monospace. Jenis huruf yang mempunyai jarak lebar yang sama setiap hurufnya. Jadi misalnya huruf I itu jaraknya sama dengan huruf yang lain. Ya, misalnya di sini kita lihat huruf I ini jaraknya sama dengan huruf E. Ya, kemudian di bawah juga seperti itu. Kalau kita lihat di bentuk yang lain, misalnya di sini di Comic Sans ini ya. Nah, ini antara I ya dengan C ini jaraknya lebih panjang ya, lebih lebar yang C daripada I. Ya, seperti itu. Tetapi kalau monospace itu adalah space-nya hampir sama panjangnya. Itu. Ya, contohnya di sini Carrier, Monotype, Lucida, Consul, dan lain-lainnya. Kemudian dekoratif, ya dekoratif atau miscellaneous, ya merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada dengan ditambah hiasan dan ornamen atau garis-garis dekoratif. Contohnya di sini adalah August Burger Initial, kemudian lithograph, kemudian magnitude dan lain sebagainya. Oke, di sini di bawah itu contoh-contohnya ya. Jadi dari tulisan yang sudah ada itu dikembangkan, ditambahkan goresan-goresan. Ya, misalnya di sini tulisan Kismet ini ya, font Kismet. Nah, ini ada tambahan di bawah, ya ada plunter-plunter gitu ya. Nah, ini contohnya seperti itu. Ini adalah dekoratif. Oke, itu beberapa huruf ya. Oke, kemudian pemilihan jenis huruf ya itu juga dengan memperhatikan kelengkapan seri hurufnya. Ya, jadi kadang kita memilih huruf itu tidak lengkap. Jadi hurufnya misalnya cuman huruf standar saja, jadi tidak bisa dibuat dicetak miring, kemudian tidak bisa dipertebal, tidak ada garis bawah, atau tidak bisa dibuat kapital atau huruf besar semua. Nah, ini untuk memilih huruf itu kalian bisa memilih huruf-huruf yang ada, yang lengkap ya, yang ada bisa dibuat miring ya, italik, bisa dibuat huruf tebal, kemudian bisa dibuat garis bawah, kemudian juga bisa dibuat kapital atau huruf besar semua. Contohnya di bawah itu ya. Oke, ini aku italik gitu miring gitu ya, bold itu dipertebal. Kemudian underline itu adalah garis bawah, kemudian ini huruf besar semua. Jadi tidak semua huruf nanti di komputer atau saat kita download di internet itu tidak semuanya nanti bisa dimiringkan, bisa dipertebalkan, bisa di garis bawah atau bisa dibuat huruf besar semua. Tidak semuanya. Jadi tinggal nanti anak-anakku memilih saja ya jenis-jenis hurufnya. Oke, kemudian tipografi dalam fungsinya sebagai unsur tata letak secara umum berupa teks yang terdiri atas beberapa bagian. Jadi ada beberapa bagian kalau kalian melihat misalnya sebuah majalah atau makalah atau yang lainnya, di sana ada beberapa bagian. Yang pertama adalah judul atau headline. Ya, judul atau headline biasanya di paling atas sendiri, kemudian di tengah ya itu adalah judulnya atau headline. Yang kedua adalah subjudul ya atau sub headline-nya ya, itu ada misalnya dicontohkan di sebelah kanan itu latar belakang, kemudian identifikasi masalah, itu juga adalah sebagai
judul. Kemudian naskah atau body copy. Naskah berarti isi dari subjudul itu ya, atau isi dari judul. Kalau di sebelah kanan di latar belakang itu isinya dari latar belakang, itu adalah naskahnya. Kemudian tipe logo tipe. Nah, itu biasanya juga font ya atau teks itu biasanya untuk logo juga, tetapi di sini nggak ada contohnya ya. Jadi teks digunakan untuk logo ya, misalnya Nike. Nah, Nike itu logo juga, tulisannya juga Nike seperti itu. Nah, ini adalah beberapa bagian dari teks ya. Oke, dalam tipografi juga memerlukan kejelasan bentuk huruf atau legibility atau tingkat kemudahan mata mengenal suatu karakter, rupa, huruf, tulisan tanpa harus bersusah payah. Ya, hal ini ditentukan oleh yang pertama adalah kerumitan desain huruf seperti penggunaan kait, goresan, dan sebagainya. Kemudian penggunaan warna, kemudian frekuensi pengamat menemui huruf tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk kejelasan ya sebuah huruf ya, tingkat kemudahan mata seseorang untuk mengenali huruf itu dilihat dari yang pertama kerumitannya. Semakin rumit goresannya, itu biasanya juga semakin sulit untuk dikenali gitu ya. Kemudian warna. Nah, pewarnaan ini juga sangat penting karena jangan sampai warna di belakang itu hampir sama dengan huruf. Kalau sama ya mungkin nanti orang akan melihat juga akan kesulitan. Kemudian frekuensi pengamat menemui huruf. Nah, huruf yang sering dilihat ya, yang sering dipakai itu pasti sekali dilihat dia akan hafal atau dia akan bisa membacanya. Tetapi kalau ada beberapa huruf yang mungkin jarang digunakan, nah, orang juga akan melihatnya mungkin butuh beberapa waktu untuk bisa melihat atau bisa mengerti ya, atau bisa membacanya. Kalau sudah terbiasa dengan jenis huruf itu, orang akan langsung gitu ya, langsung bisa membaca dan paham ya, seperti itu ya. Ini bentuk huruf ya, tingkat kemudahan mata mengenal sebuah karakter. Huruf ini juga harus dilihat ya, penting ya, apalagi untuk promosi. Jadi huruf itu juga harus yang mudah dikenali dan biasanya digunakan ya, tidak terlalu istilahnya tidak terlalu rumit lah ya untuk huruf-huruf itu. Oke, itu adalah beberapa tentang tipografi. Jadi untuk tipografi, pengenalan huruf adalah seperti itu. Dan kalau nanti untuk penggunaan huruf ini juga tergantung seberapa pengalaman, seberapa seringnya kalian nanti menggunakan huruf. Semakin sering kalian menggunakan huruf-hurufnya juga semakin pengalaman, berarti juga semakin bagus nanti hasilnya. Oke, kemudian yang kedua, yang B itu adalah warna. Warna itu adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Ya, cahaya sempurna itu cahaya warna putih ya, yang merupakan pantulan tertentu dari cahaya yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat di permukaan benda. Jadi ini dipengaruhi dengan warna dari benda. Jadi warna dari benda itu akan dikasih cahaya, kemudian dipantulkan ke mata kita. Nah, seperti itu. Makanya kadang juga akan berbeda antara ada beberapa ya yang mungkin tidak bisa membedakan warna ya, karena ada beberapa hal ya, mungkin karena keturunan ya, atau karena sesuatu hal ya. Ini warna dimanfaatkan untuk memberikan kesan berat ringan benda, volume, kedalaman komposisi, dan lain sebagainya. Warna juga untuk menciptakan suasana, sifat, atau karakter tertentu pada rancangan desain grafis. Contohnya di sebelah kanan, yaitu ada beberapa sifat-sifat dari warna, ya, kesan-kesan yang disampaikan dari warna. Misalnya seperti ini, berani,
ya, berani, ya merah itu artinya berani, gairah, ambisi. Kemudian orange itu ceria, ya persahabatan, percaya diri. Kuning itu adalah optimis, hangat, ceria, ya kemudian dan seterusnya sampai hitam itu ya elegan, kuat, misteri. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat dari warna. Nanti warna akan kita bahas lebih jauh ya, karena warna ini banyak sekali, jadi nanti ada bab khusus untuk membahas tentang warna. Oke, kemudian tekstur. Tekstur merupakan sifat permukaan benda. Tekstur merupakan komponen desain grafis yang berupa tampilan karakteristik representatif sifat dari suatu permukaan. Kita bisa mengatakan permukaan itu halus, ya permukaan itu kasar dari teksturnya. Dari melihat teksturnya dia sudah kelihatan ya, halus, kasar, ya lancip dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau dalam desain karena ini hanya 2 dimensi, itu hanya memberikan kesan saja, tidak kalau kita raba ya tetap, kalau kita pas gambar ya itu tetap flat ya, jadi tidak kasar dan lain sebagainya, hanya memberikan kesan aja. Ya, tekstur. Fungsi tekstur memperkaya kenikmatan visual, kemudian dapat dipakai untuk memvisualkan objek, kemudian dapat membangkitkan perasaan meraba, kemudian dapat memperjelas kesan adanya ruang. Nah, di bawah itu adalah beberapa tekstur ya, ada tekstur tanah, ada tekstur besi, kemudian ada tekstur lantai ya, kemudian tekstur itu lantai juga ada, tetapi dari batu atau tembok ya, tembok dari batu. Nah, ini memperjelas kalau tekstur besi memvisualkan kuat gitu ya. Saat kita melihat sebuah desain ya, desain kemudian di sana ada tekstur ya, tekstur kayu misalnya, biasanya kita pengen memegangnya ya, memandangnya, betul nggak seperti itu. Walaupun saat kita pegang teksturnya ya tetap, kalau kita pegang ya dirasakan di tangan kita tetap datar ya, karena hanya gambaran, tetapi dirasakan dalam imajinasi kita bahwa itu teksturnya memang kasar. Nah, seperti itu. Jadi untuk membuat memvisualkan sebuah objek ya, itu tekstur. Oke, tekstur banyak sekali ya, tergantung kalian nanti mau menggunakan seperti apa. Tekstur yang halus, mau yang kasar, mau yang lancip. Nah, ini untuk menciptakan hal-hal seperti itu. Oke, kemudian ruang atau space ya, ruang atau space. Jadi jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya dalam ruang akan dirasakan jauh, dekat, tinggi, rendah, panjang, pendek, kosong, padat, besar, kecil, dan lain sebagainya. Ruang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ruang alami. Yang pertama ruang alami ya, ruang yang terdapat di alam yang dibatasi oleh benda-benda alam yang karena pengaruh cahaya seperti pada pandangan ya, pemandangan alam. Nah, ruang ini kalau kita membuat sebuah desain pasti kita butuh ruang, karena ruang ini juga sebuah komponen ya dari desain grafis. Nah, di dalam ruang itu biasanya kita masukkan beberapa komponen-komponennya. Ada juga dalam saat kita membangun sebuah desain itu ada ruang kosong. Nah, ini juga termasuk elemen ya, elemen yang dibutuhkan juga saat kita membuat ruang ya, ruang kosong ya, sebuah komponen juga dalam desain grafis. Nah, di ruang ini, ruang alam seperti terlihat di gambar, di situ terlihat ruangannya ya, terlihat ya, di sana ada danau ya, kemudian ada bangunan ya, bangunan kuil seperti itu. Nah, di dalamnya, nah ini di dalam sebuah ruang ya, ruangan ya. Oke, kemudian
ruang yang diciptakan terdiri dari ruang interior dan eksterior sebuah bangunan yang dapat memberikan suasana sesuai keinginan seperti gedung dan bangunan. Nah, di sebelah kiri itu adalah ruang yang dibuat, ya. Kalau itu adalah interior, ya, interior itu berarti di dalam ruangan, ya, jadi ruang, ya, ruang interior. Kemudian ruang yang timbul karena penempatan berbagai warna, jarak, gelap, terang, dan teks. Nah, di sebelah kanan itu juga ruang juga, ya, ada ruang untuk kemudian di sana di ruang itu ada tulisan, ya, ada beberapa gambar, ya, ada warnanya juga. Nah, ini menimbulkan kesan ruang, ya, ruangan, ya, di sini. Jadi ruangan ini penting, ya, karena kalau kita menggambar, membuat sebuah desain grafis atau membuat kalau di dunia interior eksterior itu juga kita butuh sebuah ruangan, ya, nanti di ruangan itu kita tempatkan barang-barang perabotan kita. Nah, kalau di desain grafis kita juga butuh ruang untuk menempatkan tulisan, menempatkan gambar, ya, objek yang mau kita buat, ya, seperti itu. Jadi ada ruang yang diciptakan dan ruang alami. Nah, kemudian ada lagi, sebenarnya satu adalah gelap terang. Nah, gelap terang ini adalah keadaan di mana suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua untuk gelap dan warna muda untuk terang, yang terjadi karena disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau karena pengaruh cahaya, ya, gelap terang. Jadi satu lagi komponen dari unsur-unsur tata letak adalah gelap dan terang. Nah, di sini biasanya kalau kita mau menggambar biar kelihatan seperti 3 dimensi, nah, kita bisa memposisikan tata pencahayaannya, ya, karena ini penting. Biasanya cahaya, untuk pencahayaan kalau kita buat sebuah gambar ini akan menentukan, ya, akan menentukan sebuah gambar itu kelihatan 3 dimensi atau 2 dimensi. Kalau kalian pernah melihat gambar-gambar yang 3 dimensi, itu biasanya mereka bermainnya di gelap dan terang. Gelap dan terang ini tidak harus warna hitam dan putih, ya. Jadi juga bisa juga menggunakan warna-warna warna yang kita goreskan itu soft, ya, lebih hitam atau lebih putih, ya. Nah, ini adalah gelap dan terang. Ini juga sangat penting sekali karena ini akan, kalau kita paham tentang gelap dan terang, kita bisa menciptakan efek-efek khusus yang seperti 3 dimensi, ya, seperti itu. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk anak-anakku. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kemudian silahkan kalau sudah mendapatkan buku modul, silahkan dibaca, ya, dibaca. Kemudian kalau sudah paham, silahkan memperdalam lagi. Kalau belum paham, silahkan boleh bertanya, ya. Oke, kemudian akan saya kasih tugas, ya. Tugasnya adalah membuat sebuah seni tipografi di kertas HVS atau buku gambar. Kemudian foto, ya, difoto, kirimkan melalui Google Form yang saya sertakan setelah materi ini berakhir, seperti tugas minggu yang lalu. Nah, contoh-contoh desainnya seperti terlihat di bawah, ya, menggunakan tipografi, ya, seperti contoh-contoh di bawah itu. Oke, demikian anak-anakku materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, waspada, dan jaga kesehatan. Terima kasih.